Nah, di sini kita ingin membahas tentang konsep limit baru ya. Sebenarnya bukan baru sih. Namanya limit sepihak. Nah, sebelum Mamang jelaskan lebih lanjut apa tentang definisi limit sepihak itu, jadi begini ya. Ada beberapa kondisi yang dimana fungsi itu gagal ya, tidak mempunyai limit karena ketika didekati dari kiri atau didekati dari kanan nilainya berbeda guys. Nah, padahal kan harusnya ketika didapatkan limit itu dia dari kiri dan kanan itu harus sama-sama menuju nilai yang sama. Nah, tapi ketika kita tinjau dari kiri atau di salah satu sisi aja, misalnya dari kiri saja ya, itu tetap dia menuju satu nilai. Nah, itu namanya limit sepihak guys. Jadi kita hanya meninjau limit dari salah satu sisi saja. Misalnya dari kiri saja ya. Dari kanan saja. Ini sudah kalian pelajari di kalkulus ya secara konkretnya gitu. Nah, sekarang kita ingin membahas teorinya di sini. Nah, bagaimana sih relasi antara limit sepihak dengan konsep limit yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, seperti biasa kita akan membahas konsep limit sepihak ini menggunakan definisi epsilon delta. Nah, seperti biasa ya. Oke, jangan bingung. Oke, kita langsung saja. Ini definisi 8.9. Ada yang namanya limit sepihak. Diberikan A subset R tak kosong dan F dari A ke R jika C adalah titik limit A. Dan nah, ini dia, guys. A iris C interval C sampai tak hingga. Kenapa kita iris seperti itu saja? Karena begini. Setiap Setiap titik limit dari A iris C tak hingga dia pasti titik limit A. Tapi kita tidak perlu mensyaratkan titik limit A, kita perlu mensyaratkan bahwa dia itu titik limit A iris C tak hingga saja. Karena yang kita perlukan cuma itu ya. Nah, kita tidak apakah dia ini sebenarnya lebih kuat apa lebih lemah nih syaratnya nih. Ini kayaknya lebih kuat ya. Karena harus iris nih. Iris. Setiap titik limit A iris C tak hingga dia pasti titik limit A. Tetapi setiap titik limit A belum tentu dia titik limit dari A iris C tak hingga. Artinya ini lebih kuat ini, lebih strict ini. Makanya suatu L anggota R, suatu bilangan ya, bilangan L itu dikatakan limit kanan. Limit kanan F di C jika untuk setiap epsilon positif ada delta positif. Sehingga untuk setiap X anggota A oh iya betul ya. Jadi anggota A dengan ini guys. Lihat di sini kita menghilangkan tanda mutlaknya. Jadi perbedaannya dengan definisi limit biasa ini menghilangkan tanda mutlaknya di sini. Artinya kita meninjau dari sebelah kanannya saja. Kenapa? Karena ketika X itu di sebelah kanan C, itu pasti X dikurang C itu pasti positif. Nah, itu. Jadi tidak perlu bilangan yang positif, itu tidak perlu lagi kita kasih tanda mutlak. Jadi bisa kita hilangkan nilai mutlaknya, tanda mutlaknya. Jadi sebenarnya ini dikembangkan dari definisi limit juga. Cuman ini nggak penting, tanda mutlaknya hilangkan saja. Berakibat ini, guys. Berakibat ini nggak nih? Nah, gitu. Nah, kemudian untuk limit kiri itu sama ya, teman, hanya perbedaannya di C min X-nya saja. Dan ini ya. Nah, gitu. C min X karena kalau X-nya di sebelah kiri C, maka C dikurang X itu pasti positif. Nah, itu. Berakibat F kurang L kurang dari C. Ini C ya? Kenapa C ya? Oh, epsilon guys. Nah, epsilon. Ya, ini epsilon. Epsilon nah ini. Ringkasnya ditulis. Nah, ini adalah simbolnya ya. Nah, ini kalau ada C tanda plus di sini berarti dia limit kanan. C tanda minus di sini berarti itu limit kiri ya. Nah, itu. Seperti itu guys.
pembahasan tentang secara geometrisnya itu kalian silakan pelajari lagi di kalkulus ya. Oke, ini analisis real, jadi Mamang tidak terlalu banyak membahas lagi karena Mamang asumsikan bahwa kalian yang sudah mempelajari ini sudah mempelajari kalkulusnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini teorema 8/10 diberikan A subset R dan F anggota R serta C titik limit A berlaku limit X menuju C sama dengan L jika X limit kanan dan limit kirinya sama yaitu L. Oke ya. Oke, begini. Kita akan buktikan ini kayaknya. Ya, kita akan buktikan ya. Ini ya. Mamang akan buktikan ini. Bukti. Nah, gitu ya. Bukti. Dari mana dulu guys? Dari kiri ke kanan dulu ya. Diketahui limit X menuju C Fx sama dengan L. Sekarang begini, diambil sebarang epsilon positif karena limit X menuju C Fx sama dengan L, maka ada delta positif sehingga untuk setiap X anggota A ya dengan apa ini 0 kurang dari X dikurang C mutlak kurang dari delta berakibat Fx dikurang L kurang dari epsilon ya, epsilon. Nah, sekarang diperhatikan hal berikut. Untuk setiap epsilon positif kenapa ya? Kita sudah mengambil ini ya, epsilon positif, jadi nggak perlu lagi. Kita sudah mengambil epsilon positif di atas ini. Jadi untuk setiap X anggota A dengan maunya yang mana nih? Limit kanan dulu. Kalau limit kanan kita tinggal pilih begini aja, 0 X dikurang C kurang dari delta sesuai dengan bentuk definisinya ya. Maka berlaku 0 kurang dari X min C. Oh ini ada iya juga ya. Oh iya ya betul. Nah berlaku 0 karena dia sudah diketahui bahwa dia ini positif. Ini kan positif ya. Berarti dia X min C ini sama dengan mutlak X min C kurang dari delta. Nah, gitu. Berdasarkan ini ya, maka Fx dikurang L ini kurang dari epsilon. Jadi limit X menuju C plus Fx ini sama dengan L. Kemudian untuk ini analog aja ya, Mamang supaya tidak terlalu banyak space ini ya. Kita ingin membuktikan dari kanan ke kiri lagi. Untuk limit X menuju C minus Fx ini
analog gitu loh, analog. Ini kalian kalau ini memang saja ya di sini ya, karena mempercepat waktu aja. Nanti kalau kalian latihan atau menjawab soal ujian, nanti jangan nulisnya analog gitu, jangan ditulis analog ini, tapi kalian tulis saja, artinya tulis secara lengkap gitu. Ini kan untuk sekedar untuk menghemat video saja ya. Mama pikir kalian bisa aja lah, tinggal ganti ini guys, tinggal ganti ini jadi C min X, nah kan selesai, bisa. Oke, kita dari kiri ke kanan ya. Diketahui limit X menuju C plus Fx sama dengan L sama dengan limit X menuju C minus Fx. Nah, oke, ini yang diketahui ya. Diambil sebarang epsilon positif ada delta 1, delta 2. Ini bisa saja deltanya beda ya. Kita tidak bisa menjamin bahwa deltanya sama, sehingga jika X anggota A dan 0, X min C kurang dari delta 1, maka Fx dikurang L kurang dari epsilon, serta jika X anggota A dengan 0 C min X kurang dari delta 2, maka Fx dikurang L kurang dari epsilon juga. Kenapa jadi ada delta 1 delta 2? Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa menjamin bahwa delta yang berpadanan dengan epsilon di sini itu sama dengan delta yang berpadanan dengan epsilon di sini. Mungkin saja pada akhirnya adalah sama guys, cuma di sini kita tidak bisa atau kita tidak boleh mengasumsikan langsung, karena tidak ada tanda sama dengan atau persamaan yang menjamin hal itu. Jadi ibaratnya tuh kayak mungkin benar, cuman tidak ada hitam di atas putihnya kalau ini ya secara administrasi itu. Jadi tidak ada bukti legalnya gitu, sehingga kita tidak bisa menganggap bahwa mereka ini sama gitu. Jadi kita asumsikan saja mereka tidak sama dulu, gitu ya. Nanti kalau sama gampang gitu, gampang. Oke, kita sudah dapat ini, lalu dipilih guys. Pilih delta sama dengan minimum ya. Delta 1, delta 2. Maka untuk setiap X anggota A dengan 0 X min C kurang dari delta, berarti dia ini menjamin bahwa dia itu kurang dari delta 1 sekalian ini kurang dari delta 2 ya. Entah ini yang berlaku atau ini yang berlaku, kita yang penting itu salah satu ya. Kalau dia X-nya sebelah kiri, berarti yang berlaku adalah ini. Kalau X-nya sebelah kanan, berarti yang berlaku adalah ini, dengan mengambil deltanya adalah minimum. Tapi kalau kita deltanya yang ngambil yang maksimum, maka pasti ada salah satu di antara dua ini mungkin ya. Kalau tidak sama, berarti ada yang tidak terpenuhi, ada yang lebih nanti. Nah gitu. Jadi ambillah yang paling kecil. Jadi kalau dia kurang dari di sini, pasti kurang dari sini juga. Maksudnya kurang dari sini dan kurang dari sini juga, asalkan dia kurang dari minimumnya. Oke, maka atau berakibat ya, Fx dikurang L ini kurang dari epsilon. Nah sudah guys,